sebenarnya sangat besar persoalan cuaca musim itu kan kita tidak bisa ini ya. Oh direkam ini Iya. Mas Juni, masuk materi Mas Juni, tapi tidak apa-apa sih. Izin Bu merekam karena teman-teman yang lain takutnya tidak bisa gabung. Jadinya saya rekam untuk saya simpan linknya di. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, ini kan 7 orang, 6 orang baru gabung. Enggak apa-apa, saya mulai. Saya juga sebenarnya mau izin paling lambat jam 9 saya harus berhenti untuk hari ini ya. Biasanya saya agak lama. Untuk hari ini pun juga paling lambat jam 9 saya ada dekat rumah saya, sebelah rumah saya itu ada acara pengantin. Jadi enggak enak dong. Saya masa tetangganya tidak. Tetangga baru harus jadi tuan rumah tahu Bu kalau Sudah tetangga. datang memanggil tadi pagi. Saya sudah bilang enggak enak ini, tapi datang memanggil Ibu. Mapacinya Iya, katanya tahu, Bu. siang. Mapacinya siang, bilang siang jam berapa? Dia bilang jam 10, tapi sudah mak barasanji jam 9. Aduh, saya ada kelas, saya bilang. Saya ada kelas dulu ini jam 8 saya bilang, tapi enggak apa-apa lah kalau mahasiswa sih. Oke, suka-suka aja juga kalau kita Sudah tahu nih Ibu. Ya. Oh, dia tahu lah. Saya kan pernah mahasiswa. Apa Iya, Bu, betul. Sangat pengertian Ibu ini. Saya pernah muda, saya pernah mahasiswa. Jadi apa yang saya tidak alami sampai umur segini? Iya, Bu, betul. Siap. Oke, saya mulai saja. Terima kasih sudah bergabung, walaupun 7, oke lah. Saya sangat karena memang kami di Makassar, terutama teman-teman yang dari luar ya, ini kan banyak dari luar, yang beberapa orang yang wilayah Makassar dan sekitarnya, ini hanya Bu Nurmalah atau paling 1-2 orang di antara 20-an sekian orang di kelas ini. Jadi memang di Makassar sekarang saya mau bilang bahwa kita kena musibah. Khusus di Makassar, di daerah di tempat saya sih tidak terlalu, yang di daerah perkotaan. Saya bilang perkotaan ya, karena rumah saya itu, saya bilang daerah perkotaan karena rumah saya kebetulan dekat mall. Mall itu kan identik dengan tengah kota. Ya, jadi saya sedikit agak di kota lah. Kalau bilang di kota, tidak di kota banget, tapi ya dekat lah. Aksesnya ke mall itu 5 menit nyampe. Tapi untuk teman-teman yang berada di agak jauh keluar, yang seperti tadi Bu Nurmala bilang, yang arah ke Sudiang, Dayak, Sudiang, ke arah Maros, ke arah bandara, itu yang parah kemarin. Bahkan mungkin Anda sudah lihat video-video yang sudah beredar, akses ke bandara pun itu, saya khawatir kalau mobil-mobil kecil itu bisa saja mogok sebenarnya, karena memang. Tapi tengah kota tidak banjir ya Bu, kemarin Bu, Enggak, tengah kota tidak banjir ya? Alhamdulillah tidak. Saya berpikir saya pulang dari kampus kemarin pasti depan rumah saya ini juga banjir. Pasti saya Cuma sudah kita yang di Maros tertahan Tonji Bu, tetap Tonji tidak bisa ke Makassar. Iya, betul. Karena ini kan persoalan akses. Ya, ini persoalan Iya, Bu. akses yang tidak bisa. Oke, saya mau lanjutkan materinya mengenai SKN. Izin saya sebelumnya saya bilang saya tidak bisa menyelesaikannya nanti. Minggu depan sepertinya juga saya harus izin yang pagi, tapi mungkin kita cari waktunya untuk ganti yang minggu depan, karena saya, Marjuni dan teman-teman, saya hari minggu depan itu saya ada acara pagi banget, habis sholat subuh saya sudah start di kampus, acara kampus lebih tepatnya, itu kami ada acara reuni dan kebetulan saya panitia inti di situ, jadi agak susah saya. Mungkin nanti cari waktunya ya, Marjuni sama teman-teman bisa diatur waktunya supaya kita bisa cari waktu yang ganti dulu untuk yang Sabtu pagi. Itu minggu depan itu betul ke tanggal 26. Acara saya tanggal 26, bukan hari Minggu atau hari Senin. Hari apa itu tanggal 26 ya? Karena hari bukan di Sabtu. Kalau bukan Sabtu enggak apa-apa. Hari Sabtu Ibu. Hari Sabtu Ibu kayaknya tanggal 26. Oh, berarti enggak bisa. Berarti saya harus izin lagi nih ngajar ini. Artinya bukan tidak, tapi kita pindahkan, saya di reschedule aja waktunya ya, disesuaikan aja. Kalau kosong mungkin malam saya bisa, sore mungkin saya tidak yakin, tapi tetap kontak dengan saya nanti Marjuni untuk cari waktunya. Oke, kita mau lanjut persoalan SKN. Saya share, sudah kelihatan materinya? Sudah Bu. Oke, yang lain sudah? Teman-teman yang di luar ini yang sudah Ibu. Tenggara dan sekitarnya, wilayah Papua dan sekitarnya. Sudah Ibu. Sudah ya. Ini ada Sofi kan wilayah Papua ya, Sofi ya?
Iya, Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa terbaca. Sudah. Oh ya, ada Bu Rosiana juga, ada Bu yang di sana, sudah kita baca. Oke. Jadi masih terkait dengan persoalan SKN. Jadi kalau kita berbicara SKN, ibaratnya itu kita punya rel-rel kita dalam pembunuhan kesehatan itu, kita patronnya kita itu adalah SKN. SKN beberapa kali direvisi. Terbaru itu di Perpres nomor 72, ya, Perpres 72 tahun 2012. Oh, ini sepertinya tadi tidak tersave ini saya. Sebentar. Enggak apa-apa lah. Ini kan kita materi case. Tunggu ya, sebentar. Saya lihat dulu. Oke, sudah. Masih terkait dengan SKN, sebenarnya kalau kita bicara SKN itu, kita bicara patron kita dalam pembunuhan kesehatan. Jadi SKN itu dimaksud sistem, jadi namanya sistem berarti terdiri daripada elemen-elemen, terdiri daripada subsistem. Pada dasarnya adalah bagaimana mengelola kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam menuju tujuan nasional. Tujuan nasional kan ada diumumkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sudah ya kemarin ya, ada kita baca, setiap kita baca pembukaan itu ada kelihatan tujuan nasional kita apa gitu. Cerdaskan kehidupan bangsa dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang di paragraf berapa gitu, paragraf 3 ya, di alinea kok paragraf alinea. Jadi prinsipnya adalah bagaimana mengelola kesehatan, apa yang dikelola. Jadi pada dasarnya apa yang dikelola dalam SKN itu adalah hal-hal yang menjadi subsistemnya tadi, itu mulai administrasinya, informasi kesehatan, terkait pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, dan semuanya itu yang saling terpadu dalam rangka tadi mencapai derajat kesehatan, semua termasuk hukum kesehatan di dalamnya. Dan dalam pelaksanaannya kita kenal ada landasan IDIL pasti, ini kan yang tidak pernah berubah ya, IDIL, ada Pancasila, ada konstitusi, ada undang-undang, ada landasan operasional. Yang mana dimaksud dengan landasan operasional dimaksud di sini adalah landasan dalam melakukan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan itu. Jadi SKN itu, ini kan kalau kita bicara undang-undang itu, bicara aturan itu kan sumbernya semua dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang diturunkan ke undang-undang. Undang-undang kita berapa? Undang-undang Kesehatan nomor berapa? 36 tahun 2009. Oke. Berarti landasan operasional SKN itu khususnya pada Undang-Undang 36 2009, Undang-Undang Kesehatan dan undang-undang lain atau peraturan yang terkait dalam rangka mencapai tadi itu. Tapi kalau kita lihat pasti karena kita bidang kesehatan, kita mengacunya terutama pada Undang-Undang Kesehatan. Tapi tidak berarti undang-undang yang lain diabaikan, karena pada dasarnya yang namanya aturan itu saling terkait. Ya, saling terkait. Kalau kita bicara undang-undang, misalnya ada terkait dengan kesehatan lingkungan, termasuk di dalam ada perumahan, pemukiman, kan ada tentang pengelolaan lingkungan, ada undang-undang mengenai pemukiman. Bagaimana perumahan dan pemukiman. Jadi pada dasarnya semuanya terkait. Makanya dikatakan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN. Khususnya di sini sebenarnya adalah Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Ya, saya agak cepat ya. Ini perkembangan dan tantangan SKN ini banyak. Saya kira sudah juga kita sampaikan yang lalu. Contoh penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu, peningkatan usia harapan hidup, penurunan kekurangan gizi balita, dan lain-lainnya. Tapi nanti kita lihat angka-angka ini sebenarnya sangat fluktuatif, ada kecenderungan penurunan. Ini karena makanya kemarin dalam pola pikir SKN itu yang menentukan itu adalah persoalan lingkungan strategis. Ada hal-hal yang menyebabkan ini bisa saja terjadi perubahan seperti kondisi kekinian, kita bukan hanya lagi double burden, tapi kita ada triple burden. Jadi bebannya bukan hanya double, tapi ada 3 sekarang. Jadi persoalan penyakit infeksi, non infeksi, dan penyakit-penyakit yang terkait dengan gizi, terutama yang kita sekarang
fokus adalah stunting. Tapi stunting kan sekarang bukan ranahnya, bukan persoalan ranah, lebih ke leading sektornya stunting sekarang itu adalah KKBN, betul. Jadi bukan lagi ke kesehatan ya. Jadi bukan khusus kesehatan, walaupun sebenarnya pelibatannya tentu saja dalam persoalan program itu pasti kesehatan. Kita kan di kesehatan ada bidang KIA, apa seksi ya? Saya tidak tahu. Dia bidang. Oh, dia masuk di Kesmas, bidang Kesmas, tapi di bawahnya ada KIA kan? Iya. Ada ya, ada KIA. Ada gizi kan juga? Ada. Ya, jadi itu semua sebenarnya saling terkait. Sama saja dengan bicara aturan tadi, bicara SKN kan, semua aturan atau perundang-undangan yang terkait itu semua menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan. Prinsipnya tentu saja adalah secara umum, prinsip dasarnya itu adalah kemanusiaan, persoalan hak asasi, adil dan merata. Dan ini nanti kalau kita lihat prinsip dasar ini yang kadang-kadang yang kita dapatkan ini yang tidak yang terjadi di lapangan menjadi masalah. Coba nanti kita lihat ya, pemberdayaan, kemitraan, pengutamaan dan tata penyelenggaraan yang baik. Coba kita lihat di ini sedikit ini saja ya. Tujuan SKN, saya skip ini karena tidak terlalu, saya nanti kan saya akan kasih materinya. Setelah selesai pembelajarannya, saya akan kasih materinya menjadi bahan bacaannya Bapak Ibu. Ya, mungkin ke depan nanti kita akan banyak, setelah pertemuan ke-7, ke-8, dan selanjutnya kita mungkin banyak diskusi terkait dengan persoalan program dan persoalan kebijakan-kebijakan kesehatan di wilayah kita masing-masing. Tapi saya masih memberikan sedikit gambaran persoalan teorinya, persoalan gambaran umum, permasalahan secara umum. Oke, saya skip ini. Kalau kita lihat sistem SKN itu, di dalam SKN itu yang Perpres itu ada sebenarnya 7 subsistem. Tapi saya buat ini yang merah ini, yang penelitian dan pengembangan kesehatan, teman-teman yang di Litbangkes kan sekarang tidak di kesehatan lagi. Dia di bawah naungan BRIN. Sudah pernah baca profilnya BRIN ya? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi semua teman-teman kemarin yang berada di bawahnya Litbangkes, itu sekarang di bawah BRIN. Bukan lagi orang kesehatan. Makanya yang pegawai negeri ini kan dulu ya, saya bicara dulu, NIP-nya kita dulu itu, NIP nomor induk pegawainya kita itu kan kelihatan kalau kita itu induknya apa dulu ya. Kalau misalnya NIP saya pertama 140, kayaknya dia ke apa gitu. Kalau pendidikan ada ini, tapi ini kan orang Anda masih semua masih mungkin NIP-nya masih NIP baru nih. NIP-nya kita, kalau Anda sekarang punya NIP, itu nomor induk pegawai itu kan NIP-nya sekarang tanggal kelahiran ya? Iya. Tapi pernah enggak dapat NIP yang sebelumnya yang masih lama? Bapak Ibu dapat enggak? Dapat. Oh, dapat juga. Berarti kita sama. Saya juga pernah punya NIP. Terus kan kita seperti orang TNI dan polisi. Ya kan? Dari zaman dulu itu, dari zaman Bahla, kebetulan suami saya ini di angkatan, saya tahu, oh dari situ kelihatan dia lahir kapan, misalnya tanggal kapan, jadi nanti dengan sendirinya akan ketahuan kapan batas usia pensiunnya dulu. Terus itu yang diadopsi mungkin di kita, di aparatur kementerian kita, bahwa semua yang namanya ASN, PNS, ASN dalam hal ini ASN itu sekarang NIP-nya juga sudah berubah. Ada konversi NIP kan yang sekarang jadi kelihatan tahun, bulan, tanggal. Begitu sekarang kan tanggal ada tanggal pengangkatan, bulan pengangkatan dengan gender dan nomor urut terakhir, biasanya nomor urut pengangkatan. Ya kan begitu di NIP-nya kita ya kan begitu. Dulu itu tidak. Saya masih dapat NIP misalnya 140, 354, 377.
jadi masih hafal toh. NIP saya itu masih hafal 140 354 377. Jadi masih Ya. 14 itu kepala maksudnya di induknya itu berarti kita orang kesehatan. Iya, Dulu. Bu. Sekarang kan tidak. Semua kita adopsi dengan orang seperti yang pertahanan, TNI Polri itu kan dari saya ingat sekali dari pertama saya tahu dia itu, saya tahu oh NIP-nya ini, berarti dia kelahirannya gini. Saya juga pertama juga saya bingung apa maksudnya. Oh, ternyata mereka sudah jadi dari sekarang kita sudah mengadopsi itu semuanya. Kementerian kita juga sudah seperti itu. Nah, teman-teman yang di Litbangkes sekarang itu sekarang sudah karena induknya kita kan kita sudah tidak bisa membedakan kita berada di instansi mana gitu. Litbangkes sekarang sudah dibawa naungan BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi semua terkait penelitian kesehatan, mereka bergabung semua penelitian-penelitian termasuk penelitian sosial di agama, hukum, semuanya masuk di BRIN. Semua sekarang masuk di BRIN, termasuk pertanian. Jadi logonya kan sudah berbeda. Dia ada BRIN, ada badan riset. Jadi saya buat merah ini karena kita akan lebih banyak fokus di 6 subsistem kesehatan. Walaupun sebenarnya kita tanpa mengabaikan persoalan penelitian dan pengembang kesehatan. Oke, yang pertama adalah terkait subsistem upaya kesehatan. Ya, subsistem upaya kesehatan itu kita kenal ada upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan. Kesehatan perorangan. Oke. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kalau kita lihat bahwa upaya kesehatan masyarakat itu diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan swasta, ini semua termasuk upaya kesehatan perorangan, termasuk pemerintah dan swasta diselenggarakan. Kalau kita lihat tingkat dasar itu ada di puskesmas, ada di pos-pos kesehatan. Tingkat paling dasar ya. Termasuk teman-teman sekarang mungkin yang ada di puskesmas itu kan kita termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dia berada di strata 1. Ada di pos kesehatan, termasuk juga upaya kesehatan perorangan. Ada di daerah-daerah biasanya terdapat praktek-praktek bidan, dokter umum, ada apotik, dan ada toko obat dan lain-lain. Itu masuk di sini. Masuk pada strata 2 itu puskesmas itu kan dibawa naungan dinas kesehatan kabupaten kota. Iya. Iya kan, dia dulu kita kenal zaman dulu ya, saya selalu bicara dulu karena kita kan sekarang sudah otonomi dari vertikal. Dulu dalam satu daerah, misalnya kabupaten kota, ada dinkesnya, ada devkesnya. Iya. Begitu dulu kan, dulu. Anda masih ingat? Ada dulu begitu. Saya sebenarnya masuk pegawai sudah masuk, karena saya masuk 2000, saya bekerja di 2001, sudah masuk ke otonomi. 2001 itu sudah masuk ke otonomi daerah, bahwa penyelenggara, termasuk di sini adalah desentralisasi dalam bidang kesehatan, termasuk dalam penyelenggaraan bidang kesehatan itu, sebagian pelimpanannya kan diberikan kepada daerah masing-masing. Makanya nanti kelihatan permasalahan itu, ada beberapa disparitas, ada beberapa perbedaan, termasuk pembedaan dalam pembiayaan kesehatan. Jadi ini di strata 2 ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan termasuk UPT-UPT-nya ya. Di UKP-nya juga, upaya kesehatan perorangannya juga sudah ada di praktek yang lebih spesialis, sudah ada rumah sakit tipe C dengan tipe B. Kalau kita lihat sistem BPJS sekarang, sistem rujukannya kan dia langsung, dulu masih kita bisa memilih, walaupun kita misalnya berjenjang dari klinik atau dari puskesmas, kita masih bisa memilih misalnya rumah sakit kelas C yang kita akan tuju. Kalau sekarang kan kita lihat BPJS itu sekarang semuanya by system. Kita tidak bisa. Kalau hari ini saya buka sistemnya, hari ini mungkin yang muncul rumah sakit apa kalau saya minta rujukan. Ya kan begitu ya. Sekarang by system semua, bacanya sistem. Kalau dulu masih, walaupun sudah walaupun sudah kita melakukan rujukan, tapi kita masih bisa memilih rumah sakit terdekat dengan kita. Tapi biasanya by system itu
semua karena semua sudah terkoneksi, misalnya terkait alamat, fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kita. Nah, itu yang masalah kalau Anda tiba-tiba misalnya menggunakan tidak berada di luar, dia nanti membacanya ke situ gitu. Tapi kan sekarang tidak lagi karena semua kan sekarang by system, semuanya terbaca kita berada posisinya di mana. Masuk di strata 3, Dinas Kesehatan Provinsi, ada beberapa institusi kesehatan yang vertikal ya. Sudah ada rumah sakit misalnya kelas B dan kelas A yang berada di tingkat provinsi, ada praktek tenaga kesehatan yang spesialis, apotik, optik dan segala macamnya. Dan ada juga persoalan ketenagaan, kalau di kota, kalau yang berada di strata tingkat 3 itu kecenderungan fasilitasnya menjadi lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat sistem rujukannya memang berjenjangnya seperti itu. Oke. Di subsistem masih di upaya kesehatan ya, agak cepat. Jadi prinsipnya adalah upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Tadi sudah ya, di gambarannya tak sudah kelihatan. Upaya kesehatan penolongan diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Dan penyelenggaraan upaya kesehatan dan swasta ini harus tetap memperhatikan fungsi-fungsi sosial. Makanya itu kalau misalnya semahal-mahalnya rumah sakit, seswasta-swastanya rumah sakit, tetap disiapkan kelas-kelas untuk orang-orang yang dianggap tidak mampu. Makanya kan sekarang cover. Ke depan kan juga BPJS tidak pakai kelas lagi. Ya kan? Aturan terbaru. Nanti kita diskusikan di materi-materi lain, tapi kita bicara umum saja di sini bahwa ke depan nanti memang tantangan kita banyak. Tentu saja ada perubahan-perubahan dalam persoalan konsep, persoalan program karena melihat perkembangan zaman. Kemarin waktu di SKN yang minggu lalu itu kan ada memang lingkungan-lingkungan tantangan-tantangannya kita, persoalan lingkungan strategis, dan itu semua berpengaruh terhadap pelaksanaan program kesehatan secara umum. Prinsip yang lain bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Ingat tadi yang di asas pelaksanaan SKN ya. Penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pengobatan tradisional dan alternatif harus tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah. Silahkan, kalau di dinas kan juga ada yang batra. Di dinas yang mengenai batra, pengobatan tradisional. Ada ya? Saya tidak terlalu familiar sebenarnya dengan dinas kesehatan, walaupun saya selalu ada di sana, tapi tidak berarti saya sampai ini pun tidak pernah saya duduk di dinas kesehatan, maksudnya benar-benar tidak pernah saya definitif di dinas kesehatan. Tapi secara umum gambaran tentang struktur saya kira saya tahu. Jadi setahu saya ada batra pengobatan tradisional yang ada di dinas kesehatan. Itu semua bahwa pengobatan nasional alternatif itu boleh-boleh saja berkembang, malah sekarang berjamur, dan silahkan boleh-boleh saja. Apa sih yang tidak? Kadang-kadang juga kita sebagai masyarakat pengguna memang kadang-kadang ada pengobatan-pengobatan yang membuat kita menjadi lebih nyaman, dan itu boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah. Misalnya praktek perdukunan, itu kan salah karena tidak ada kaidah ilmiahnya. Pakai horoskop, pakai apa, pakai bintang, itu kan tidak ilmiah gitu. Tapi kalau terkait dengan pengobatan-pengobatan alternatif kan dia tetap memperhatikan misalnya persoalan fisiologi tubuh, anatomi tubuh, tetap diperhatikan dalam hal-hal pengobatan alternatif. Saya malah respect dengan segala macam upaya untuk hal-hal seperti itu kan kita boleh memilih. Boleh saja kita memilih dengan jenis-jenis yang apa. Orang kita punya uang, berarti kita juga bisa memilih untuk itu. Yang pasti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya. Dan ini yang selalu kita itu, makanya dalam pelaksanaan itu kita selalu sebenarnya mengacu pada kearifan lokal. Ya, Anda yang berada di Papua, Anda yang berada di Sulawesi Tenggara, ada yang kita yang berada di Sulawesi Selatan, selalu mengacu pada
apalagi kita adat ketimuran, Indonesia secara umum, ketimuran secara khusus ya, bahwa kita, saya kira masyarakat Indonesia secara umum punya nilai dan norma sosial apapun, termasuk dalam pergaulan, termasuk dalam persoalan kesehatan, serta moral dan etika profesi. Itu yang mesti selalu diperhatikan. Kalau ini kita perhatikan, kita menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memperhatikan nilai norma dan norma-norma sosial ada di masyarakat, saya kira kita akan diterima dengan baik. Tentu saja dengan menjalankan etika profesi kita dengan baik. Dalam persoalan upaya kesehatan ada yang sudah tercapai sebenarnya sampai hari ini. Ini rata-rata datanya di Riskes Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 contoh ya. Bahwa misalnya contoh ya, akses rumah tangga ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah bisa itu ada terjadi peningkatan. Peningkatan sekitar sampai 90 itu kalau data 90,70%, hampir semua rumah tangga sekitar di Indonesia, karena kita berbicara secara nasional ya, karena kita berbicara hasil riset. Kan sekarang kan SDKI, sekarang ada survei demografi dan kesehatan, sekarang juga BRIN juga yang laksanakan. Ada sekarang yang diselenggarakan, tapi sedikit pelaksanaannya ini BRIN, mungkin karena BRIN juga baru, yang tadinya itu SDKI kita laksanakan secara rutin misalnya lancar-lancar saja, kok sekarang di BRIN saya dapat keluhan dari mahasiswa, bukan mahasiswa, lebih tepatnya ke alumni yang baru selesai kemarin ini di 2022, beberapa hari yang lalu saya ketemu, dia mau tanda tangan untuk apa sih pengesahan ijazahnya, lembar perbaikan. Saya tanya, saya kira kau apa sih jadi enumerator di SDKI, dibilang mundur Ibu, hampir semuanya mundur, termasuk teman-teman yang di Papua. Saya bilang kenapa? Dia bilang biasa semua terkait pembiayaan sebenarnya, lain yang ditandatangan di kontrak, lain yang anak-anak mau terima. Saya bilang anak-anak karena rata-rata yang enumerator kan anak muda. Atau ternyata, terus saya bilang bagaimana? Dia bilang BRIN akan merekrut kembali Bu enumerator. Saya bilang astaga, BRIN itu kok enggak mikir, kalau kau merekrut kembali berarti pakai biaya juga. Belum lagi biaya pelatihan dan segala macamnya. Mungkin dia nanti menjadi lebih murah dalam hal memberikan fee kepada adik-adik enumerator. Misalnya bisa saja mereka melibatkan kan ada sekarang kampus Merdeka ya, memungkinkan mahasiswa juga bisa langsung belajar. Bisa saja pelibatannya itu mungkin pembiayaannya menjadi murah karena dia masuk dalam kurikulum, contoh ya. Tapi kan tidak berarti bahwa tidak ada pembiayaan di situ. Jadi saya bilang, 7 hari kok di hotel sia-sia, bilang iya Bu, berhenti, mereka mundur, hampir semuanya enumerator itu mundur. Karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak awal, dengan apa yang akan mereka terima. Rata-rata mereka mundur. Itu sekarang pelaksananya kan BRIN. Jadi saya sayangkan sekali sebenarnya kalau itu terjadi, mungkin karena ya begitu BRIN baru juga, walaupun orang-orang lama juga ada di situ, tapi kan namanya kalau organisasi terbaru pasti ada penyesuaian termasuk anggaran. Itu mereka mundur semua. Dia bilang jadi, saya bilang iya Bu, kami mundur semua, hampir semua. Yang kasihan itu teman-teman di Papua. Oh iya juga sih. Kalau mereka kita misalnya uang sakunya teman-teman ini mereka sekian rupiah, baru sama Sulawesi Selatan dengan di Papua kan itu namanya tidak fair. Ya, tidak fair namanya itu. Artinya bukan berarti kita di sini tidak butuh biaya banyak, tapi saya kira sebanyak-banyaknya kita teman-teman di Papua lebih butuh. Butuh dalam artian karena persoalan penjangkauannya yang berbeda. Kalau kita di sini kan kalau dekat benar-benar dekat. Jadi dengan melihat jarak ini, misalnya di bawah 5 km, dalam menjangkau Fasiankes itu kan lebih terukur. Kalau di Papua, hanya aku bicara Papua ya, kenapa kayak bergema, Arjuni? Rekamannya kayak gaung Ki, bergema Ki. Kenapa begini ya?
Menggemaki. Terpantul-pantul suaranya Ibu Marjuni. Oh gini ya. Bunyinya kresek-kresek, Coba Bu. device-nya di coba perangkatnya dimatikan satu coba. Saya tidak tahu bagaimana ya. Pokoknya oke, sudah. Contoh di Papua itu misalnya atau secara umum kita masih beberapa daerah, ada beberapa daerah prioritas yang terluar, terpencil, perbatasan. Itu kan banyak daerah kita, penjangkauan kita itu dekat di mata, jauh di kaki. Saya pikir juga teman-teman juga yang di puskesmas yang banyak daerah-daerah jangkauannya itu banyak kita dapatkan dekat di mata, jauh di kaki kan? Sering begitu ya. Masih mending kalau jauh di kaki masih bisa diakses dengan sarana transportasi. Kalau tidak pun juga setengah mati. Dan itu yang saya anggap tidak fair dengan persoalan pemberian. Makanya saya bilang waktu mahasiswa nanya, waktu adik-adik kemarin nanya, saya bilang iya sih mundur juga sih, lebih bagus begitu daripada berjalan juga sudah taken kontrak baru Anda juga tidak nyaman ya. Yang kasihan Bu teman-teman dari Papua sih. Jadi dimundur semua bilang iya Bu, hampir semuanya mundur. Berarti BRIN merekrut enumerator baru. Luar biasa. Oke. Ini terkait dengan ini sebenarnya yang sudah kita dapatkan selama pembangunan kesehatan beberapa tahun ya. Di Reskesdas misalnya akses rumah tangga ke Fasiankes itu meningkat. Di bawah 30 menit penjangkauannya itu bisa sampai 90. Artinya ini terkait dengan di samping persoalan transportasi, ini terkait dengan rasio puskesmas dengan penduduk memang yang meningkat. Peningkatan jumlah puskesmas. Ya. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk juga meningkat. Kelihatan dari, ada kita kenal dengan, kalau dalam bahasa ini namanya contact rate. Jadi kunjungan baru itu juga terjadi peningkatan. Ini pembangunan kesehatan yang sudah terjadi peningkatan di samping nanti ada permasalahan terkait dengan upaya kesehatan ya. Ini kita baru masuk di sistem di subsistem upaya kesehatan. Ini pun juga kalau kita uraikan ke bawah kan sebenarnya lebih banyak lagi. Angka kematian ibu juga menurun, angka kematian bayi juga menurun, tapi walaupun terjadi penurunan tapi tidak berarti kita masih tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga meningkat, akses air bersih meningkat, air bersih, rumah tangga meningkat dan sebagainya. Jadi ini yang telah pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan khususnya di bidang upaya kesehatan. Tapi terkait itu masih ada beberapa masalah sebenarnya terkait dengan upaya kesehatan ya. Yang pertama itu contohnya ya, masalah-masalah yang terkait dengan upaya kesehatan itu masih terdapat disparitas geografi. Jadi perbedaan. Persoalan kita kan di Indonesia memang berbeda. Kita Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Negara kita mempunyai wilayah-wilayah, makanya ada daerah-daerah yang memang menjadi perhatian khusus itu. Kita lihat yang poin kedua, ada daerah akses rumah tangga menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil. Ini empat wilayah yang selalu menjadi prioritas karena terkait dengan jangkauan, terkhususnya karena kita berbicara upaya kesehatan, jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan memang yang masih rendah. Ya, kalau saya lihat datanya itu terutama yang paling tinggi itu adalah daerah provinsinya itu adalah Maluku. Saya tadinya berpikir Papua, ternyata tidak. Di data itu Maluku yang paling terkait dengan akses, terkait dengan fasilitas itu semua Maluku yang tinggi. Jadi misalnya disparitas geografi kan memang perbedaan bahwa kita punya wilayah-wilayah di Indonesia khususnya karena kita kita banyak kepulauan, banyak pulau-pulau yang luar sekali yang terpencil yang susah untuk dijangkau. Di daerah Sulawesi Selatan juga ada beberapa. Kita punya daerah Sulsel itu pulau wilayah Pangkep itu Kalmas ya kalau saya tidak salah itu yang dia lebih dekat ke Kalimantan dengan wilayah Jawa Timur dibanding kembali ke wilayah Pangkep walaupun induknya di Pangkep. Gitu. Jadi ada daerah pulau-pulau terluar, terkecil, terdepan, dan itu menjadi prioritas.
Termasuk sebenarnya disparitas sumber daya seperti listrik. Tidak semua wilayah itu khususnya puskesmas itu sudah mencapai atau teraliri listrik dengan baik. Itu di data itu dikatakan yang paling tinggi untuk listriknya. Contoh untuk listrik itu sumber daya seperti listrik 24 jam ya. Itu bukan ini lagi. Tadi kalau persoalan yang penjangkauan itu di Maluku, tapi untuk listrik itu Papua Barat. Papua Barat itu terendah persoalan ketersediaan sumber daya. Masih kalau datanya masih 35,6%. Hanya 35,6% rata-rata, dan paling rendah itu di wilayah Papua Barat. Jadi disparitas sumber daya listrik, air bersih dan segala macamnya. Termasuk disparitas kependudukan. Ada yang kita kenal dengan kontraseptif prevalensi. Jadi prevalensi penggunaan kontrasepsi. Masih ada perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kalau CPR, kita biasa dengar istilah CPR ya, teman-teman yang di KB, saya kira familiar dengan bahasa CPR, TFR, unmet need. Teman-teman yang menanganin KB ini ada, kita kenal dengan kontraseptif prevalence rate, ada namanya CPR. Jadi angka pemakaian kontrasepsi itu misalnya dia berbeda antara provinsi dengan yang lainnya, dan termasuk CPR yang terendah juga itu ada di Maluku. Penggunaan kontrasepsi ada di Maluku, paling terendah itu ada di Maluku. Tapi ini kan semua terkait dengan persoalan nilai-nilai ya, nilai-nilai norma, persoalan ini termasuk ini unmet need. Unmet need itu dimaksudkan sebenarnya adalah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi ini khususnya pada perempuan, artinya persentasi perempuan kawin. Pernah dengar istilah unmet need ya? Persentasi perempuan kawin yang tidak ingin lagi punya anak ataukah ingin menjalankan kehamilan tapi tanpa menggunakan kontrasepsi, dan ini masih tinggi. Kalau memang tidak ini karena masih, tapi memang kita kenal ada namanya KB alami dan segala macamnya, tapi paling aman kan kita berbicara efektivitasnya itu ya paling aman kita menggunakan KB, dan ini unmet need kita itu masih tinggi. Jadi masih ada perbedaan antara wilayah terkait dengan persoalan angka unmet need-nya. TFR itu, oh iya saya tidak ini, total, pernah dengar ini ya? Total apa? Fertility rate. Angka kelahiran total. Rata-rata angka kelahiran melihat angka kelahiran pada satu wilayah. Rata-rata angka kelahiran itu juga masih berbeda. Masih sangat berbeda. Termasuk juga di disparitas kesehatan ibu dan anak, cakupan pemeriksaan kehamilan, imunisasi lengkap, dan ini yang menjadi masalah kemarin ini terkait dengan termasuk kehamilan, khususnya imunisasi lengkap pada anak-anak. Kemarin selama pandemi, di pandemi itu kemarin kan karena keterbatasan layanan kesehatan itu banyak dibatasi, bahkan rawat-rawat jalan itu ditutup. Bahkan mungkin ada puskesmas yang ditutup, kecuali IGD yang tidak ditutup sama sekali kan IGD, dan rumah sakit tertentu yang rujukan COVID, sehingga cakupan imunisasi lengkap anak itu jauh dari target. Salah satu programnya sekarang UNICEF itu adalah ada program catch-up, penjangkauan atau menjangkau anak-anak yang harus imunisasi itu yang selama pandemi itu tidak tercapai, sehingga ke depan nanti ini itu kerjasama UNICEF. Sebenarnya saya juga sudah mengajukan proposalnya, tapi kayaknya dikalah sama LSM lain deh. Itu salah satu programnya itu adalah penjangkauan anak-anak bayi yang tidak lengkap imunisasi selama pandemi. Jadi akibat pandemi ini kan jangkauan imunisasi itu tidak tercapai gitu, karena banyaknya fasilitas kesehatan yang dibatasi, sehingga termasuk itu membawa anak-anak kita untuk imunisasi tidak, sehingga pelibatan
satuan-satuan lain termasuk di sini TK-TK, playgroup untuk pelibatan guru-guru dan tokoh masyarakat itu sangat penting dalam pencapaian KITSAP tadi itu, penjangkauan anak-anak yang tidak lengkap imunisasinya. Termasuk di sini masalah yang masih besar adalah masih tingginya penyakit infeksi menular ya, TB paru. Ini TB ini dari zaman baheula saya rasa masih sampai hari ini tidak bisa pernah tuntas. Malaria, terutama daerah endemik ya. Daerah Papua saya kira daerah endemik malaria. HIV/AIDS sekarang juga masih menjadi masalah besar. Kalau kita lihat kasusnya, angka-angka HIV/AIDS itu sekarang itu justru banyak bukan kalau dulu kita lihat HIV/AIDS itu pertama dari pekerja seks komersil, dari perempuan-perempuan. Sekarang kasus HIV/AIDS itu banyak. Pernah juga dari pecandu narkoba. Sekarang kita lihat dia banyak sekarang juga kasusnya itu pada kaum LGBT ya. Lelaki misalnya transgender, lelaki suka laki-laki. Jadi itu banyak sekarang kasus-kasus itu sekarang tinggi di kasus orang-orang seperti itu. Karena memang juga kalau saya berbicara persoalan pergaulan sekarang, kalau kita dulu khawatir sama anak perempuan, sekarang juga anak laki-laki mesti diperhatikan. Bahaya sekarang. Ya, kita sebagai orang tua itu, ya anak saya sih cuma kan yang namanya laki-laki itu juga tetap harus menjadi apa ya? Panutan. Contoh. Iya toh, karena kalau Iya, bahaya sekarang laki-laki juga tidak bisa kita bilang aman kalau punya anak laki-laki, bahaya. Gimana? Jeruk makan jeruk sekarang, Bu. Itu dia, jeruk makan jeruk. Kasus HIV sekarang tertinggi itu banyak di laki-laki, dan kita lihat media, hampir media semua mempertontonkan tidak. Kenapa ini Pak ini? Jadi sekarang sudah tidak malu lagi mempertontonkan memang yang hal-hal seperti itu. Sebenarnya artinya itu tidak malu lagi orang bilang saya ini transgender, saya ini. Kebetulan saya beberapa teman, dan saya memang karena saya aktif sebenarnya di LSM dan sampai hari ini gitu. Sempat vakum beberapa tahun, tapi sejak saya menjadi tenaga pengajar, saya kembali aktif di situ. Kerjaan saya itu memang dulu di awal-awal itu kami penjangkauan persoalan HIV/AIDS, bikin TOT, bikin apa, semua kabupaten di Sulawesi Selatan penjangkauannya kami. Saya kembali untuk aktif, saya disampaikan sama teman-teman, ini loh kasusnya sekarang. Saya kaget. Saya bilang, saya agak resisten dengan kasus HIV deh. Saya kerja program yang UNICEF misalnya, yang kerja program yang terkait ibu anak, perempuan saja. Saya jadi ngeri-ngeri ini angkanya HIV. Orang-orang yang datang, ada beberapa minggu lalu datang dari teman-teman LSM dari, apa namanya itu yang dari Jakarta gitu, ada datang berkunjung. Sumpah, saya berpikir itu adalah laki-laki, ternyata dia perempuan. Aduh, saya tidak tahu, saya tidak bisa berkata-kata dengan kondisi begitu. Jadi, karena dia pakai kemeja kotak-kotak, dada rata, bagaimanakah itu Lucinta Luna? Kalau Lucinta Luna kan memang bilang dari laki-laki ke perempuan, ini yang dari perempuan ke laki-laki, laki banget punya badan. Nanti kelihatan jari-jarinya. Kalau jari-jari perempuan kan memang beda toh, agak sedikit lentik, ada sedikit sekasar-kasarnya perempuan, pasti jari-jarinya juga tetap beda dengan laki-laki. Karena kita kan secara pasti memang berbeda. Kita pasti berbeda secara anatomi tubuh, memang sudah berbeda kita. Kan kita sudah diciptakan itu gender kita hanya laki dan perempuan. Tapi ternyata saya bilang ini bisa. Di Sulawesi Selatan kayaknya ada yang netral itu, Budi. Ada yang kasus kemarin yang Unhas ya. Itu sekarang yang kasus Unhas yang di anak hukum, yang mahasiswa hukum yang sempat yang bermasalah kan kemarin. Dia ditanya gendernya apa? Gendernya netral. La ilaha illallah. Saya bilang ini sudah luar biasa ini Pak. Dan ini masalah kita. Ya. Ini saya kira menjadi tantangannya kita, tapi paling utama adalah bagaimana kita backup dulu keluarga kita dulu ya. Karena kalau anak kita sudah kita sudah di rumah tangga kita amankan, paling tidak kalau dia keluar dia sudah tahu membedakan yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Itu saja dulu. Saya pikir yang paling kecil adalah rumah tangga kita semua yang kita
Saya hampir tiap hari, mungkin bahkan setiap saat saya bilang sama anak saya, ini loh, karena sedikit kan pasti beda kalau kayak kita punya keilmuan sedikit bisa mengupdate informasi yang bisa ada setiap saat. Saya bilang hati-hati dalam ini. Apalagi ada anak saya kuliah ada kuliah di Bandung. Saya hati-hati nak di sana. Saya setiap saat kok ada nongkrong di kafe, ada di mana. Kan begitu anak-anak sekarang ya. Iya, betul. Kerja tugas. Saya bilang, kok video sama siapa-siapa di situ? Saya harus seperti itu gitu loh, karena saya hanya bisa berdoa untuk melindungi anak-anak saya, keluarga saya dari semua ancaman mara bahaya apapun itu, termasuk ancaman sosial sebenarnya, karena kita tidak bisa pungkiri, apalagi anak-anak yang di Jawa ya, di Sulsel saja, di Makassar saja kok luar biasa, gimana kalau di Jawa, di Jakarta, di Bandung, itu luar biasa sebenarnya. Aduh, kalau bicara kehidupan sosial sekarang rasanya miris kita lihat kehidupan, tapi itulah tantangan kita semua sebagai orang tua, termasuk tantangan kita dalam bidang kesehatan sebenarnya. Bagaimana memastikan bahwa gender itu hanya laki dan perempuan, tidak ada netral. Itu yang penting. Ya, kalau kita sudah paham itu, tentu saja ada perlakuan yang berbeda persoalan gender. Perlakuan dalam artian karena memang secara tadi itu kita berbeda, tapi perlakuan ada beberapa hal yang tentu saja ada menjadi pembeda. Tetapi secara umum yang perempuan bisa, laki-laki bisa, tapi ada secara kodrat memang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Misalnya perempuan itu punya secara kodratnya itu perempuan itu bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu saya kira kodratnya laki-laki dan perempuan ya. Secara umum yang lain berbagi. Kalau di rumah tangga kita kan secara umum sekarang bapak bisa memasak, bapak bisa membersihkan. Begitu pula sebaliknya. Ibu juga bisa mengerjakan apa yang bapak kerja. Sekarang kan begitu ya, tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan yang disebut tadi, ada kita sebut dengan nilai norma-norma sosial ya. Apalagi adat ketimuran kita memang masih sangat kental dan kita masih sangat menghargai itu. Saya kira untuk hari ini cukup. Mohon maaf, saya tadi sudah izin di awal, saya hanya paling lama jam 9, ternyata sudah jam 9 lewat juga. Ternyata hari ini Tidak ada masalah Bu, aman nih. Aman ya. Nanti Aman, kita Ji. lanjutkan pekan. Insya Allah aman selalu. Saya pikir juga Bapak suka kok kalau aman begini. Aman. Tahu. Kalau untuk ibu aman. Senang. Saya Ya, senang. yang Ibu penting kita Sama-sama aman. sama aman saya ya. lagi di jalan. Iya, kedengaran tadi Bu Joyce. Ke Makassar ya. Oh ya, hati-hati banjir Iya. di Makassar. Sekarang jadi banjir di bandara Rahmat Jatuh. Kalau ke Makassar lewat hari banjir hari ini. Iya, parah. Lagi Kalau banjir Makassar. Bu. Iya. Pare. Itu Alhamdulillah Pak di Zakaria. Pak Zakaria lagi berenang bisa lihat di fotonya ini. Oh, non coba. Oh ya, namanya di Daya. Sampai pinggang itu airnya Pak Zakaria fotonya semalam di Pas share, dia lagi berenang-renang tadi malam Bu. sampai pinggang airnya. Tadi malam lagi renang-renang. Bodoh. Nanti saya belum Tinggi dada airnya. Air. saya belum pernah menyapa teman-teman yang kena ini. Saya sih kalau saya aman. Kalau banjir di Makassar kan rumah panggung tinggi aman. Iya tahu. Rumah Kita di mana, Bu? rumah bukit sama orang Papanggut. Saya di Batua. Rumah saya itu kalau ke mall dekat 5 menit itu nyampe. Batua aman. Saya kalau Aman ke di rumah. aman. Tapi aksesnya yang tidak Iya, aman. Saya kalau keluar aman. misalnya saya harus keluar lorong saya banjir. Tapi kalau saya di rumah aman seperti musim kemarau juga. Seperti apa kalau di atas rumah, tapi kalau turun di kolong juga sudah mulai becek-becek. Ya, Tapi ya sudahlah. Disyukuri semua apa yang sudah ada. Kita Betul. nikmati. Karena tidak boleh mengeluh ya. Sudah begitulah kondisi. Dibanding lain dengan teman-teman yang kena musibah sekarang. Saya kira itu. Cukup hari ini, terima kasih. Saya agak cepat tadi, agak buru-buru. Saya ada sampai ketemu nanti hari Sabtu depan. Mohon maaf juga saya tidak bisa pagi.
Nanti dicari waktunya, buatlah kesepakatan, bukan waktu ke malam atau hari minggunya Nggak apa-apa, saja Bu. ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Saya live langsung. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh kasih, Bu. dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Sehat, Oke, Bu. Bu. Tidak ada lagi kah mata kuliah? Aman sudah. Materinya. Ada dong. Woi, lagi di jalan ini. Asik. Aman. Hah? Aman, Pak. Kota Palopo, Makassar, Bapak. Ada sekitar sekitar 300-400an kilo nih kayaknya. Hati-hati ya. Hati-hati banjir. Hah? Nanti ke bawah banjir, Dok. Hati-hati nanti terbawa banjir. Terbawa ke Nanti mobil yang dibawa banjir. Iya. Ini sekarang lagi posisi Kota Palopo mau ke Kota Parepare. Sekitar 4 jam 53 menit 212 km. Dia suka suasana banjir. Dia suka Pare-pare lagi banjir itu. Jangan sampai mobil dipajang lagi. Dia suka banjir kok dokter dia. Dia tidak suka kering-kering. Rawan lagi tuh.